aku di acara Live Sabda Youth pada malam hari ini setiap hari Selasa di jam 7. Mohon maaf kita terpaksa mengulang live-nya karena ada kendala, sedikit kendala dari guest, salah satu guest. Jadi kita akan mengulang live-nya kembali teman-teman. Kita akan ngebahas topik-topik yang menarik dan aku tentunya nggak mau sendirian. Aku akan invite juga untuk teman-temanku dulu. Ini teman-temanku sudah bergabung semua. Nah, aku minta teman-teman perkenalan sedikit ya, walaupun mungkin tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit, udah kenal, tapi aku minta teman-teman perkenalkan diri lagi. Singkat aja kayak nama, domisili, pelayanannya apa, kesibukannya apa, mungkin gereja di mana, seperti itu. Mungkin statusnya apa juga boleh ya teman-teman. Silahkan dari Mbak Santi, kemudian Kak Marlin, terus Kak Andi, kemudian aku. Silahkan Mbak Santi. Ya, shalom teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan namaku Santi Titik, panggil aja Santi. Aku domisilinya di Karanganyar. Aku sibuk pelayanan juga di Sabda. Salam kenal. Halo, salam kenal Kak Santi. Silakan Kak Marlin. Saya, ya kalau nama lengkapnya Marlina Ambukaka, nama NTT lah ya. Yeah. Panggil saja Marlin. Saya tinggal di asrama Karanganyar sini juga. Dan saya berasal dari NTT. Halo, shalom, salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Ya, kalau aku sebelum, nama saya Andi Saktiawarseno, domisili di Karanganyar. Pelayanan sekarang baru masuk Sabda sih, jadi programming di sini. Ya, salam kenal Mas Andi. Salam ya, kenal. teman-teman. Shalom semuanya, kenalin aku nama lengkapku Yola Rafa Putri, biasa dipanggil Yola. Saat ini pelayanannya di aktif pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda, gerejaku di GKA, domisilinya di Karanganyar. Terima kasih, salam kenal semuanya. Ya, terima kasih buat teman-teman untuk perkenalan singkatnya. Teman-teman aku ingetin lagi buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk share-share link dari Sabda Resource ini ke teman keluarga, saudara, kerabat, supaya banyak yang terberkati melalui acara live Zoom pada malam hari ini. Malam gini hari ini kita akan ngobrol terkait perpisahan ya, yang ada di Alkitab, yaitu perpisahan antara Yesus sama murid-muridnya. Nah, perpisahan seperti apa sih itu? Nah, kita akan ngobrol terkait topik Farewell of Mission Start pada malam hari ini. Jadi, buat teman-teman semua yang di rumah, kami undang banget untuk teman-teman ikutan ngobrol bareng di acara Sabda Youth pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku minta dengan kasih Kak Marlin boleh buka kita dalam doa. Silakan. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Allah seperti Engkau yang sangat luar biasa buat kami Tuhan Yesus. Engkau mempertemukan kami Tuhan Yesus, dan boleh kami ngobrol bareng Tuhan Yesus, dan tolong sertai berkati kami semua Tuhan Yesus, agar apa yang kami sampaikan, apa yang kami ceritakan boleh dimengerti, boleh dipahami Tuhan Yesus. Berkati juga setiap yang menonton Tuhan Yesus, agar mereka belum mengerti, boleh memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berotoritas yang memimpin kami, dan sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan Yesus, agar apa yang kami sampaikan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Marlin sudah buka kita dalam doa. Ya, teman-teman yang di rumah sama teman-teman yang di sini ya, Kak Marlin, Kak Santi, Kak Andi, teman-teman pernah nggak sih datang ke acara atau ngadain acara farewell party gitu? Kelihatannya kan di situ ada kata party ya. Party itu kan identiknya sama pesta, happy-happy, perayaan, itu kan bawaannya kayak happy aja. Tapi di farewell party itu biasanya enggak sih ya, karena kan pasti ada momen-momen sedihnya juga nih di situ. Karena setelah itu kan enggak, mungkin mereka nggak sering-sering banget bareng-bareng lagi nih, nggak kayak biasanya. Nah, emang kalau ngomongin soal perpisahan itu biasanya kan mungkin ada banyak rasa yang muncul gitu kan. Nah, teman-teman boleh aku minta sharing gitu ya, sharing farewell, menurut teman-teman farewell itu apa sih gitu, gimana perasaan teman-teman di momen-momen farewell itu. Boleh teman-teman curhat juga boleh, silakan. Aku Kak, Ya, silakan. farewell ya. Saya mungkin merasa sedih, terharu kalau mengenai perpisahan ya. Tapi perpisahan sama siapa dulu? Mungkin kalau sama teman dekat yang pernah bersama-sama dengan saya, yang mungkin membuat saya nyaman, dan tiba-tiba kalau ada perpisahan gitu pasti ada sedihnya. Tapi saya berpikir kalau di balik perpisahan itu pasti ada tujuannya masing-masing.
Dan di setiap perpisahan itu kayak ini adalah langkah yang baru. Jadi setiap perpisahan ada keputusannya sendiri, ada tujuannya sendiri, begitu Kak. Ya, aku juga setuju ya dengan yang disampaikan Kak Marlin, nambahin juga sedikit gitu ya. Jadi kalau ngomongin farewell atau perpisahan tuh, aku secara pribadi sih antara berat dan juga biasa-biasa aja gitu. Jadi aku akan merasa perpisahan itu berat kalau aku tuh punya relasi yang akrab, yang dekat gitu ya dengan orang-orang tersebut gitu. Tapi kalau selama keseharian gitu misalnya relasiannya ya biasa-biasa aja. Ya kadang kalau perpisahan ya paling cuman oh ya paling nggak ketemu gitu ya sementara waktu. Paling suatu saat juga ketemu lagi. Jadi kesannya ada rasa-rasa seperti itu sih. Tapi aku akan merasa sangat-sangat berat, terus juga sangat sedih itu biasanya kalau perpisahan itu tuh beneran perpisahan yang aku kehilangan gitu ya, dalam artian entah itu orang-orang terdekat yang sudah berpulang ke rumah Tuhan itu kan juga berpisah gitu ya, jadi itu memang berat sih, butuh waktu juga untuk bisa apa namanya menerima dan kembali seperti biasa gitu. Kalau aku sendiri sih hampir sama sih dengan Mbak Santi juga Mbak Marlin tadi terkait tentang perpisahan. Kalau aku di benakku sendiri kalau terkait party tadi ya, farewell party, yang aku bayangin ya tentang perpisahan kelas sih, perpisahan kelas ya. Jadi campur aduk sebenarnya perasaannya, ada sedih, ada seneng, ada senengnya itu karena kita lulus tadi seperti kata kakak Marlin tadi, langkah baru, nanti ada step baru yang harus dimulai. Tapi juga ada sedihnya ketika harus apa ya, harus berpisah dengan teman-teman yang kita akrab, yang banyak memori di situ, ya yang apa ya, terngiang-ngiang pasti akan dirundukannya. Jadi kebayang-kebayang ke depannya ketika, aduh, seperti saat ini rindu masa-masa SMA, rindu masa SMP, jadi ke bawah sih kalau aku sih gitu. Ya, apa ya teman-teman? Ya memang aku setuju juga gitu. Kalau perpisahan itu mungkin sesuatu yang mungkin kalau menurutku sendiri berat gitu ya. Tapi aku juga setuju sama statement Mbak Santi tadi gitu. Tergantung juga perpisahannya sama siapa gitu kan. Kalau orang-orang yang benar-benar deket sama kita, terus perpisahannya itu yang ya udah pergi, mungkin kita terhalang sama waktu gitu kan, atau kita terhalang sama lokasi wilayah karena jauh gitu kan. Itu kita masih bisa berkomunikasi, kita masih ada apa video call, masih ada medsos, bisa lihat foto gitu kan. Tapi kalau perpisahan dia dipanggil Tuhan kan susah ya teman-teman ya. Ya itu aku juga ngalamin gitu kan. Mamaku juga ada dipanggil Tuhan gitu kan. Nah itu di situ dulu aku karena waktu kecil, jadi aku mikirnya itu kayak mama ya udah pergi aja, kayak pergi kayak keluar biasa kerja gitu. Masih belum sadar kalau itu tuh kayak selama-lamanya. Nah itu mungkin proses gitu ya. Mungkin itu proses juga buatku. Terus juga mungkin di situ dimana Tuhan apa ya, dimana aku ngebentuk aku di apa ya, nggak semuanya itu bisa aku genggam terus gitu, nggak semuanya itu bisa aku buat aku terus. Jadi orang terdekat kita pun, bahkan orang tua kita pun suatu saat kita akan juga ngalamin perpisahan gitu ya. Mungkin di saat itu dimana Tuhan bawa aku ke musim yang baru, ke apa step yang baru gitu kan, langkah yang baru, ya belajar lagi percaya sama Tuhan gitu. Tuhan tetap akan menyertai juga, walaupun dimanapun kita berada, mungkin nggak sama orang itu, mungkin pada saat itu kita mikirnya cuman aduh kalau nggak ada ini gimana ya, tapi percaya Tuhan akan tetap menyertai. Itu sih dari aku. Ya, aku nambahin dikit ya. Aku pikir tadi kan teman-teman juga ini ya, kebanyakan kan ngerasain selalu ada rasa sedih gitu ya kalau perpisahan gitu. Cuman aku tuh jadi kepikiran ini, biasanya kalau kita itu sudah di momen perpisahan atau mungkin setelahnya gitu ya, itu tuh jadi keinget, jadi ini, oh dulu aku pernah pernah bersama dia makan bareng, oh dulu aku pernah bersama dia doa bareng, atau jadi kayak memori-memori yang manis, memori-memori yang indah, bahkan hal-hal yang dulu dianggap receh gitu ya, itu tuh bisa jadi muncul gitu loh karena ada momen perpisahan gitu. Jadi aku pikir meskipun ada perpisahan tuh Tuhan tuh kasih di satu ruang hati kita itu uh,
satu kesempatan gitu ya untuk kita itu bisa mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang nanti akan kita kenang gitu. Jadi aku pikir di balik kesedihan pun ada rasa syukur gitu ya. Kalau memang kenangan-kenangan itu tuh hal yang baik gitu dan yang berguna gitu, itu pasti akan ada rasa syukur di sana. Ya, silakan. Kak Marlin. Marlin dulu. Oh, kalau aku Ya, nambahin sih. mungkin saya Oke. sama. Saya sedikit nambahi ya Kak. Kalau berbicara tentang perpisahan tadi ya, saya mungkin ini sedikit curhat. Saya punya teman pelayanan yang dekat banget dan apa-apa tuh saya ceritanya ke dia. Nah suatu saat dia tuh sudah ditabiskan jadi pendeta. Kan kalau gereja tua pasti ada namanya vikaris. Nah vikaris itu dekat banget sama aku dan dari dia itu aku mulai pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda, dia yang mengajarkan aku. Dan tiba-tiba pada saat dia mengadakan ujian kependetaan dan dia lulus terus dia ditabiskan. Di situ saya merasa sedih banget dan sakit banget menurut aku, kayak ini pertemuannya pasti jarang banget karena dia akan sibuk dengan pelayanannya sendiri, dia akan punya gereja sendiri dan mungkin udah nggak klik. Itu saya sangat bersyukur kalau Tuhan sudah kasih saya ketemu, saya bisa belajar pelayanan dan saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah itu bersyukurnya dan Tuhan tuh selalu baik buat aku, kayak dipertemukan dengan orang baik. Oh, melalui orang ini kamu harus mendapatkan seperti ini. Dan di situ saya mengatakan terima kasih banyak Tuhan Yesus, sekalipun ya ada sedihnya, tapi bersyukurnya saya bisa belajar pelayanan itu Kak. Oke. Kalau aku sih nambahi sih tadi terkait perpisahan, aku jadi fokus ke tadi kan teman-teman bahasnya terkait dengan orang terdekat, jadi fokus ke perpisahan sama orang-orang yang positif, orang-orang yang mempengaruhi hidup kita. Aku jadi mikir bahwa perpisahan itu membuka pintu-pintu kerinduan-kerinduan baru atau semangat-semangat baru untuk melihat ke depannya kan. Kadang aku kalau contoh kasus sih, aku pernah kehilangan teman. Cuma ketika maksudnya dia meninggal gitu. Jadi ketika mengingat dia lagi, kenangan-kenangan manis itu kadang bikin kita jadi semangat juga untuk aku mau lebih semangat lagi lah menjalani hidup. Jadi menyoroti ke situnya sih. Ya, aku ya teman-teman, ya aku kalau untuk perpisahan ya baru-baru deket-deket ini ya kakakku yang biasanya deket sama aku, setiap hari sama aku, serumah gitu ya. Sebelum aku di Sabda ini, ya ini baru pertama kali aku jauh dari rumah juga, itu kayak rasanya sedih juga gitu, karena tahu setelah itu kayak nggak akan sering ketemu lagi, nggak akan kayak bercanda-bercanda lagi gitu. Tapi di satu sisi juga di momen itu juga ada rasa bangga juga gitu, kakak berjuang juga untuk masa depannya dia, tapi tetap berat juga karena mungkin jarak dan waktu, nggak bisa ketemu lama-lama, terus juga di sana jaringan juga nggak baik gitu ya. Nah di situ juga belajar kalau perpisahan itu aku juga ngerti juga, bukan berarti kayak kasih sayangnya itu udah berhenti aja, itu udah enggak gitu, enggak juga gitu kan kalau perpisahan itu. Tapi kita tetap bisa saling mendoakan, ya kan, kita saling tetap bisa kasih kabar, saling percaya kalau Tuhan itu ya mungkin saat ini sedang melindungi kakakku dimanapun kakakku berada. Jadi menurutku bukan berarti setelah berpisah terus kasih sayangnya itu hilang. Itu sih. Kak Yola, juga Kak Andi dan Kak Nita yang sudah sharing. Ya kalau kita berbicara perpisahan pasti ada sisi sedihnya dan juga ada bahagianya lah ya. Apalagi kalau kita berpisah dengan orang yang membuat kita nyaman, yang paling dekat dengan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti obrolan kita, yaitu tentang perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus naik ke surga dan kembali kepada Bapaknya. Nah, kita di sini akan berbicara apa sih yang terjadi dalam perpisahan tersebut dan kenapa penting untuk kita
ulik atau kita bicarakan bersama-sama. Ya, aku kalau mengingat peristiwa Yesus dan murid-murid itu berpisah gitu ya, itu kan sebenarnya Yesus kan naik ke surga gitu kan, untuk kembali ke rumah Bapa. Jadi aku tuh memikirkannya itu perpisahan ini tuh bukan perpisahan yang kayak kosong gitu ya. Oh Tuhan udah pergi, terus habis itu udah nggak akan ada apa-apa gitu ya. Bahkan nanti murid-murid udahlah kayak dulu gitu. Tapi ternyata kan enggak gitu ya. Sebenarnya kan Tuhan sendiri sudah memberi janji gitu ya. Kalau Tuhan akan memberikan penolong gitu ya, yaitu Roh Kudus gitu ke dalam hati murid-muridnya kepada orang percaya gitu ya, ketika Tuhan sudah naik ke surga gitu. Jadi aku pikir perpisahan di dalam peristiwa ini pun Tuhan itu kasih menggenapi janji Dia gitu. Dan aku memikirkan juga kenapa kok peristiwa ini tuh penting gitu ya untuk dikulik. Karena aku ingatnya gini ya, kalau pas Yesus itu masih di bumi, itu kan murid-murid tuh ngikut Yesus gitu tuh kayak pasif sih menurut aku. Jadi kalau Yesus sedang pelayanan di mana atau Yesus sedang mengajar ya mereka pasti juga dengerin gitu ya, dengerin terus juga Tuhan memerintahkan apa ya mereka nanti gerak gitu ya. Tetapi ketika Tuhan udah naik ke surga, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus gitu ya. Itu mereka itu nggak cuma jadi murid pasif gitu ya, tapi mereka itu menjadi aktif, bahkan mereka itu apa menjadi saksi gitu ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu untuk mereka itu bisa melanjutkan apa yang sudah Tuhan kerjakan gitu. Jadi ya aku pikir perpisahannya nggak berhenti sih, nggak kosong, tapi justru menjadi titik awal untuk murid-murid ini bisa bergerak maju. Itu sih menurut aku. Aku dulu ya. Kalau aku sendiri sih terkait kenapa penting dikulik karena menarik. Karena setelah Yesus bangkit, artinya kan dia punya tubuh baru. Artinya tubuh ini unik kalau tetap di dunia kan kalau jadi seorang saintis wah ini perlu diteliti. Cuma sayangnya kan dia naik kan. Jadi ini cukup menarik juga diulik karena dia naik juga di hari ke-40 kalau nggak salah. Itu juga cukup menarik. Selain tadi setuju sih kata Mbak Santi ya terkait ada janji-janji yang nanti menyusul dan lain sebagainya. Nah ini menarik sih karena perpisahan ini mungkin juga jadi pukulan berat ataupun kerinduan berat memang bagi para murid ya, terutama 200 murid dan banyak juga yang hadir itu saat dia naik itu. Jadi apa ya? Jadi kumpulan apa ya? Kumpulan perasaan yang siap merindu kepada sang Mesias itu yang naik. Itu sih. Yalah. Ya. Oke, teman-teman. Eh, ya, aku kurang lebih sama-sama teman-teman. Selain ya Yesus kan naik gitu kan, nggak cuma ninggalin kita ditinggal udah gitu, dalam artian nggak ditinggal negatif udah selesai nggak mau tahu itu kan enggak. Yesus kayak tadi ngomongin Mbak Santi kan, dia ngasih Roh Kudus gitu kan. Roh Kudus ini kan yang akan menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita. Bahkan Tuhan nggak cuma ngasih janji juga gitu kan, tapi di situ Tuhan juga kasih perintah kan sebelum Yesus naik ke surga. Yesus kan ngasih perintah ke murid-muridnya. Yesus meminta menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis, mengajar mereka, melakukan semuanya yang diperintahkan. Jadi mereka nggak cuma kayak disuruh kayak cuma mengenang Yesus mengenang gitu ya, kayak cuma seolah apa sih kayak pahlawan dikenang udah gitu. Tapi benar-benar Yesus memerintahkan mereka untuk bergerak, menceritakan kabar baik ke orang. Nah itu kan ada di Matius 2:20 kan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi walaupun Yesus nggak lagi sama-sama mereka, secara fisik ya, mereka nggak ditinggal sendiri. Jadi menurutku jadi ini buat murid-murid ini jadi kabar gembira juga sebenarnya, nggak cuma karena perpisahan itu mudah, tapi karena mereka tahu Yesus tetap akan menyertai mereka. Jadi rasanya kayak oke, kami harus jalan, tapi kami nggak jalan sendiri loh, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita. Itu sih dari aku. Ya, dari penyampaian Kak Yola, Kak Andi, dan juga Kak Santi, saya sangat setuju. Tapi kita mengerti bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu ada tujuannya kan. Ya, di mana Tuhan Yesus bilang begini, saya akan pergi mempersiapkan tempat bagi kita orang percaya. Dan kita kalau kembali lagi berbicara tentang perpisahan, kita nggak sama berpisah dengan manusia biasa. Mungkin kita akan tidak ketemu
atau bahkan susah. Tapi kenaikan Tuhan Yesus ini, perpisahan dengan Tuhan Yesus ini bukan berpisah dan tidak akan ketemu lagi, enggak. Tuhan Yesus akan tetap ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia akan menyertai mereka dan dia akan memberikan penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi kenaikan Tuhan Yesus ini adalah titik awal di mana murid-murid dipercayakan untuk mereka menjadi saksi. Begitu juga dengan kita anak-anak muda. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya kayak, oh, Tuhan Yesus naik ke surga itu mau ngapain sih? Dan di sana tuh kenapa dia harus naik ke surga? Nah, kita tuh sering kali bertanya seperti itu. Nah, tapi kita kembali, kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi saksinya. Nah, teman-teman kalau bicara bersaksi ya, bersaksi itu apakah saya harus berkhotbah atau apakah saya harus pergi kayak berkhotbah di jalan-jalan mungkin ya? Bukan, tetapi kita sebagai anak muda dapat bersaksi itu mungkin melalui dari tindakan kita menjadi teladan atau meneladani karakter Kristus, di mana ajarannya banyak yang untuk kita teladani. Nah, di situ kita sebagai anak muda dapat belajar bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu ada pesan yang dia titipkan buat kita, yaitu menjadi saksinya bagi dunia ini. Begitu, Kak? Ya, aku tertarik ya dengan yang dengan yang disampaikan Kak Marlin gitu ya. Aku jadi ingat ini sih, kalau ngomongin perpisahan gitu ya dari perspektif dunia sama ketika kita melihat peristiwa Yesus dan murid-murid ini, itu aku pikir kok kayak bertolak belakang ya. Biasanya tuh kalau kita ngomongin perpisahan tuh kan rasa khawatir atau takut itu cenderungnya gini, oh nanti aku nggak akan ketemu dia lagi, entah kapan lagi gitu. Jadi kesannya tuh kayak takut karena tidak ketemu, takut karena jaraknya jauh, takut karena nanti nggak terjangkau atau apalah, lebih ke kayak gitu. Tapi tadi dari sharingnya Kak Marlin ya, aku tuh jadi keinget gini. Jadi padahal Yesus kan juga meninggalkan kita, meninggalkan ini kan ya murid-murid gitu kan. Tapi dia memberikan Roh Kudus. Justru ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati orang-orang percaya, di dalam hati murid-murid, itu tuh kesannya tuh jadi sangat dekat gitu. Jadi kemanapun murid-murid pergi, Tuhan Yesus ada menyertai gitu ya. Jadi kalau misal Tuhan Yesus nggak naik ke surga ya, dia di bumi terus, ya pasti juga akan gitu-gitu terus muridnya gitu ya. Tetapi ketika dia naik, nah itu jadi ada satu hal, perpisahan ini tuh berarti kan perpisahan yang justru harusnya ya anak-anak Tuhan itu juga bisa makin dekat dengan Tuhan gitu ya. Sangat-sangat dekat. Ya, aku ya teman-teman, ya aku setuju sih tadi. Kenapa Yesus harus naik surga, harus ninggalin. Tapi sebenarnya Yesus itu kan meninggalkannya cuma fisiknya aja kan. Tapi dia kan tetap menyertai melalui Roh Kudus tadi. Karena mungkin kalau Yesus tetap hadir secara fisik, ya kan, di satu tempat sama murid-murid itu terus, kayak yang diomongin Mbak Santi sebelumnya, mungkin murid-murid akan selalu bergantung sama Yesus gitu. Pasif seperti yang diomongin Mbak Santi sebelumnya gitu kan. Mereka kan selalu pasif sama Tuhan, mereka akan bergantung gitu kan. Tapi dengan Yesus naik ke surga, ya Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai mereka semua, dimanapun mereka berada dan kapanpun dimanapun mereka berada, nggak dibatasi ruang dan waktu. Jadi Yesus benar-benar pergi nggak cuman supaya jauh dari kita aja, tapi supaya penyertaan Tuhan itu semakin luas lagi, semakin nyata dan semakin dekat sama kita gitu, melalui Roh Kudus itu tadi, nggak dibatasi sama fisiknya gitu. Karena balik lagi mungkin bisa jadi murid-muridnya akan selalu bergantung sama Yesus kalau cuman fisiknya aja gitu. Kalau menurutku, kalau teman-teman gimana? Silakan. Oh, aku sih baca komentar aja ya. Kalau dari anak muda ini dia ngambil, kalau jadi murid Tuhan Yesus saat itu pasti berpisah atau ditinggal Yesus, naik ke surga merasakan sedih. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan muridnya sedih. Tuhan Yesus beri Roh Kudus yang menyertai. Itu setuju sih. Rebeka ini juga menjawab kenaikan Yesus di surga, ke surga, hari kenaikan lebih tepatnya dimaknai sebagai dimulainya misi baru bagi murid-muridnya dan gereja, bukan sekedar perpisahan, bukan sekedar perpisahan sendiri ya, farewell. Ya ini ada yang juga sayonara dengan Tuhan cuma sebentar kok. Ketika tempat kita udah siap pasti akan ketemu lagi. Itu sih ada teman-temannya.
Ya aku sepakat sih dengan teman-teman juga ada terkait tadi ya bahwa perpisahannya Tuhan Yesus punya apa ya visinya sendiri ya, artinya juga kalau aku sih maknai dia pelayanan tubuh dia sudah berhenti, artinya dia sudah naik ke surga, dia menggenapi Mazmur di dalam Mazmur yang mengatakan dia duduk di sebelah kanan ya mempersiapkan tempat buat muridnya, dan kalau dia nggak pergi ya Roh Kudus nggak datang. Jadi sama bahwa Yesus pergi untuk supaya Roh Kudus Sang Penolong itu datang di hari ke-50 ya Pentakosta gitu ya. Dan nanti memulai sebagai penolong murid-murid untuk melaksanakan visi agungnya menyebarkan Injil sampai ke ujung dunia. Itu sih langsung. Ada ya teman-teman yang lain? Oke, kita lanjut ya ke Marin. Aku Kak, kita sudah berbicara mengenai Tuhan Yesus naik ke surga, berpisah dengan murid-muridnya. Kita sudah membahas itu, tapi perlu kita ingat bahwa karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi hidup kita, sehingga kita tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, teman-teman perlu kita ingat bahwa kita kalau hanya mengetahui Tuhan Yesus naik ke surga, tindakan kita itu sama dengan cerita kosong. Jadi untuk anak-anak muda seperti yang masih muda, jangan lupa untuk tetap berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah dasar dari segalanya yang kita bicarakan saat ini. Terima kasih. Amin, haleluya. Oke. Aku sih mau nanggepin juga, kadang kita melihat kenaikan Yesus itu kayak cerita lama yang jauh dari hidup kita sekarang. Walaupun kita merayakannya setiap tahun ya, setiap tahun orang percaya merayakan kenaikan Yesus. Padahal peristiwa kenaikan Yesus itu punya arti yang lebih besar buat kita saat ini. Jadi untuk kita pribadi sendiri. Nah, menurut teman-teman, apa sih arti kenaikan Yesus buat kehidupan kita saat ini? Oke, aku ya teman-teman. Kalau menurutku arti kenaikan Yesus di kehidupan saat ini nggak cuma jadi peristiwa kayak sejarah aja terkait Yesus yang udah mati, Yesus yang udah bangkit, Yesus udah naik ke surga, yang kita rayakan setiap tahunnya kayak gitu. Menurut buat nggak cuma kayak gitu. Buatku kenaikan Yesus itu jadi pengingat juga kalau kita itu punya misi gitu. Kita itu punya misi. Kita nggak cuma dipanggil untuk ya udah percaya sama ini udah gitu enggak. Tapi juga kita Yesus ngasih perintah kita untuk jadi saksinya gitu. Tuhan menaruh kita mungkin di rumah, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di komunitas kita, dimanapun kita berada, bahkan di media sosial pun kan bisa gitu. Dalam artian ya diingatkan melalui kenaikan Yesus itu, diingatkan lagi kalau kita itu sebenarnya punya misi. Jadi kita jangan cuma percaya, tapi kita harus melakukan misi itu dimanapun kita berada. Itu sih dari aku. Ya, kalau aku sih ini ya keingetnya tuh kan kalau sebelum naik ke surga itu kan Yesus di bumi gitu ya, dia jadi manusia gitu ya, dia juga ngerasain banyak hal lah yang manusia rasain gitu ya, kecuali berbuat dosa. Jadi aku kepikirannya kalau Tuhan udah naik ke surga ya arti pentingnya bagi aku tuh kalau di hidupku aku ngalamin satu tekanan, keadaan yang sulit, terus juga aku ngerasa kok nggak adil gitu ya rasanya ya, pasti larinya harus ke Tuhan gitu. Karena apa? Karena Tuhan udah banyak sekali gitu yang ngerasain apa yang mungkin jauh lebih pahit gitu ya, jauh lebih kejam gitu dari yang aku alamin. Tuhan tuh udah ngalamin gitu. Jadi Yesus tahu rasanya kayak gimana, bahkan Yesus tahu rasanya semenderita-menderitanya dia yang nggak mungkin bisa ditandingi dengan penderitaan kita gitu ya. Jadi Tuhan ngerti gitu. Jadi bagi aku nggak boleh putus asa gitu, nggak boleh menyerah kalau ada sesuatu yang sulit gitu di hidup ini, karena Tuhan sudah ngalamin itu dan aku punya satu pengharapan gitu di dalam Dia. Terus juga aku ini juga sih inget gitu ya, kalau Tuhan kan ketika udah naik dia berikan Roh Kudus ke kita supaya kita itu bisa jadi saksi. Jadi ya arti pentingnya ya jangan sia-siain hidup ini gitu. Kita punya tujuan yang kekal gitu. Kenapa Tuhan sampai dibilain seperti itu ya untuk hidup kita gitu. Nah. Ya,
Saya sangat setuju dari penyampaian kakak-kakak semua. Menurut saya pribadi, arti kenaikan Yesus dalam hidup saya ya. Sini saya merasa Tuhan Yesus naik ke surga tuh awal kayak saya sudah dimenangkan. Tuhan Yesus rela-relain mati di kayu salib hanya karena saya berdosa dan aplikasikan dalam hidup saya tuh untuk kayak ya udahlah, hidup saya sebetulnya untuk Tuhan. Saya harus melayani Tuhan, di mana Tuhan Yesus lebih dulu melayani aku pribadi, yaitu dia rela mati di kayu salib hanya karena dosa saya pribadi. Dan di situ saya melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini, dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi hidup saya, menguatkan saya dalam hal apapun. Mungkin dalam dunia pelayanan, kalau kita berbicara tentang pelayanan ya tidak berjalan mulus begitu saja, yang pastinya ada tantangannya sedikit. Kembali kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melayani, dia dibenci dengan keluarganya sendiri. Nah, di situ saya dapat belajar bahwa saya akan melayani Tuhan itu lebih sungguh lagi, benar-benar kayak ini hidup saya untuk Tuhan. Karena memang kita ini adalah milik Tuhan. Setitik kita itu adalah milik Tuhan. Jadi bagaimana kita hidup kita dalam milik Tuhan. Jadi sama seperti Kak Santi, sia-siakan kesempatan yang kita miliki saat ini, gunakan untuk memuliakan Kristus. Itu sih ya. Kalau aku pribadi sih, kenaikan Yesus ini buat kehidupan kita tadi ya terkait bermisi, hampir sama-sama Pak Marlin tadi terkait dipanggil untuk bermisi. Jadi peristiwa kenaikan ini membuat kita sadar bahwa Tuhan itu masih hidup, dia udah naik, terus Roh Kudus hadir jadi sebagai penolong, itu dia berani untuk menjadi saksinya di kehidupan ini, memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang bahwa Yesus adalah juru selamat, dia yang menyelamatkan atau dia yang menebus dosa-dosa kita. Itu sih kalau aku. Ya, aku nambahin dikit ya teman-teman. Ya Yesus memang udah naik ke surga gitu kan, tapi kan Yesus sudah tetap memperhatikan kita, tetap memimpin dan menolong kita. Jadi mungkin waktu kita ngerasa sendirian, bingung, atau mungkin tadi seperti yang dikatakan Kak Santi, kita mengalami pergumulan masalah, itu tahu gitu, kita harus carinya siapa, harusnya kita tahu gitu kan. Sudah pernah ngalamin itu semua. Jadi gak cuma Yesus ngawasi kita dari jauh aja, itu sebenarnya enggak gitu, tapi juga dia menolong kita, dia akan menolong kita lewat Roh Kudusnya gitu kan. Jadi nggak perlu kita takut ngejalanin hidup kita atau misi yang Tuhan percayakan ke kita tadi, karena Yesus pasti akan menyertai, menjaga, dia memberikan kita kekuatan sih. Itu silakan Kak Made. Ini ya, mungkin ini sedikit tambahan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu, dia memperhatikan kita, kecil apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan itu lihat. Dia tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita, dan dia selalu melihat hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita itu. Dia mengatakan seperti ini, hendaklah kamu kuat. Dan di situ menjadi hal buat kita untuk kita selalu berserah kepada Tuhan, selalu hidup bergantungan kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia selalu mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kamu kuat di dalam aku, dan aku memberikan Roh Kudus ini supaya kamu kuat. Nah, di situ kita dapat belajar bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan dia tidak pernah kita sedetik pun kalau kita kembali berbicara tentang Kristus tadi. Jadi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini, mungkin ada banyak anak-anak yang mengalami perpisahan, mungkin juga berbicara tentang perpisahan ya, juga zaman sekarang yang mengalami perpisahan tentang pacarnya, mungkin putus cinta, bisa jadi sakit hati, tapi ini berbeda dengan perpisahan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu selalu memberikan janji yang pasti buat kita. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk bersaksi. Ya.
Ya, jadi refleksi kembali ya teman-teman bahwa kenaikan Yesus itu ya membuat kita semakin tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup, masih hidup, dan kita punya keberanian untuk bermisi ya, memulai misi kita, karena kita ditolong oleh Roh Kudus dan orang-orang percaya di sekitar kita juga menolong. Oke? Ya, amin. Setuju, Kak Andi. Ya, aku juga mau nambahin itu sih. Tadi aku udah kepikiran ya tentang misi gitu ya. Jadi aku pikir Tuhan tuh udah naik ke surga dan memberi kita Roh Kudus itu bukan supaya hidup kita itu sama gitu ya kayak yang dulu gitu. Kita tuh jadi saksinya dan pastinya rencana Tuhan tuh bukan rencana yang kecil gitu ya, tapi rencana Tuhan tuh rencana yang besar. Bukan hanya untuk lokal tapi juga pasti untuk global ya. Supaya apa? Supaya orang itu tahu, supaya orang itu mengenal gitu ya. Hanya Yesus yang menjadi jalan kehidupan, jalan keselamatan. Makanya karya agung Tuhan itu tuh sangat-sangat besar, sangat-sangat kudus mulia. Bahkan kita tuh nggak bisa bayangin ya betapa besarnya. Gitu. Karena itu aku yakin bahwa rencana Tuhan pun untuk anak-anaknya ini tuh bisa dipakai oleh Dia itu bukan dalam apa namanya keterbatasan, tetapi dengan apa? Dengan kuasa yang Tuhan kasih, dengan kekuatan yang Tuhan kasih, dengan Roh penolong yang sudah Tuhan berikan gitu. Jadi dampaknya pun juga akan bisa makin besar. Jadi ya tetap semangat lakukan bagian kita masing-masing di pelayanan ya dengan penuh antusias, dengan semangat gitu ya. Mbak kita tahu tujuannya adalah tujuan yang kekal. Itu sih tambahannya. Ya, setuju ya teman-teman, kabar baik. Yesus misi kita itu jangan sampai kita berhenti di lingkungan-lingkungan yang kecil kita aja. Kita harus berani melangkah ke lingkungan yang lebih besar lagi ya. Karena balik lagi rencana Tuhan itu besar, ya kan? Kita diajak untuk ambil bagian di situ, jadi saksi Tuhan. Jadi di mana Tuhan kita tempatkan saat ini, jangan berpikir kalau aku nggak mampu, aku cuma ini segini. Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan Roh Kudus akan menolong kita, itu menguatkan kita. Jadi jangan sampai kita minder ataupun kita merasa nggak mampu ataupun nggak layak. Itu sih teman-teman jalankan misi Allah. Silakan. Ya, ya aku pikir kita semua setuju gitu ya kalau kenaikan Yesus itu tuh bisa jadi awal gitu ya, awal dari misi. Jadi kita itu nggak cuma tahu cerita tentang peristiwa kenaikan Yesus aja, kita juga nggak cuma berhenti di peristiwa ini aja gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya diajak gitu ya untuk bergerak, untuk ikut ambil bagian gitu ya menjadi saksi Kristus. Cuman aku penasaran nih sama teman-teman semua. Nanti yang nonton live kita juga boleh share ya di kolom komentar gitu ya. Menurut teman-teman nih, langkah apa yang teman-teman mau mulai minggu ini loh ya. Dan nanti boleh seterusnya gitu ya, untuk menjalankan misi Allah dan menjadi saksi Kristus. Tentunya dalam kehidupan keseharian teman-teman semua. Gimana nih? Nah, aku dulu ya. Kalau aku sendiri minggu ini ya, harusnya sih PI ya, penginjilan ini terkait penginjilan. Mau nginjilin siapa? Mungkin orang-orang terdekat. Tapi aku berpikir kalau ada momen seperti itu, aku siap sih nginjilin. Kabar baik ke orang-orang terdekatku. Kalaupun tidak, aku menjadi saksi dalam artian ya kasih kita dimunculkan, dan kita menjadi terang di sekitar kita supaya jadi pembuka jalan untuk percakapan Injil itu bisa dimulai. Kalau aku sih itu sih. Yang lain mungkin? Ya, oke teman-teman. Ya kalau aku mungkin langkah yang akan kulakukan nggak besar-besar gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil dulu kalau menurutku. Mungkin aku akan lebih peka yang menunjukkan kasihku, menjadi saksi Kristus nggak selalu hal yang besar. Kadang bisa dimulai sama mungkin hal-hal yang keseharian kita. Mungkin hati kita langkah-langkah yang mungkin kecil tapi kita setia gitu. Mungkin ketika ada teman atau kerabat atau saudara mungkin yang saat ini sedang alami down atau mungkin lagi down lah perasaannya atau pun hidupnya gitu ya kita ikut menolong gitu kan, berikan kasih Kristus, bisa jadi menjadikan diri kita itu jadi memiliki karakter Kristus gitu. Jadi kita juga jangan sampai kayak
misal ada gosip-gosip atau apapun itu, kita jangan sampai menyebarkan hal-hal yang negatif seperti itu. Dia berani membagikan apa ya, eh, berkat ataupun kata-kata ataupun firman Tuhan melalui media sosial juga, gitu kan. Mungkin ya akan kulakukan itu sih di dalam hal ini. Nggak besar tapi ya. Ya mungkin itu. Silakan yang lain. Aku Kak, kalau dari ambil dalam minggu ini dan akan saya jalankan seterusnya. Pertama saya akan berdoa terlebih dahulu. Saya merasa doa ini adalah harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Dan ya sama, saya setuju dari penyampaian tadi bahwa saya akan menunjukkan sikap saya yang mungkin lebih kasih ya, terus menjadi terang bagi orang sekeliling saya. Ini mungkin tidak mudah ya, karena kita akan menanggalkan diri kita sendiri ya. Kalau berbicara menanggalkan diri, yang karakter kita yang mungkin itu adalah hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang pastinya kita akan beralih ke cara Tuhan, bagaimana sih Tuhan bekerja dalam hidup saya. Nah, di situ saya akan mulai ya tadi yang pertama menunjukkan lebih peka lagi terhadap lingkungan. Dan kalau memang saya bisa melakukan untuk menolong orang sekeliling saya akan melakukan hal tersebut. Dan kami di gereja ya Kak, setiap Jumat mungkin kami ada PI, tapi nggak selalu. Itu setiap sore hari Jumat bisa ya. Di gereja saya kan ada di desa ya, desa-desa, jadi PI ya di sawah-sawah. Dan sebelum saya melakukan itu, saya berdoa dulu untuk ketemu orang dalam itu Kak. Dan doakan supaya melalui pelayan ini boleh banyak orang yang percaya kepada Tuhan itu sebagai juru selamat. Amin. Ya, kalau dari aku sih tadi ya kan udah lumayan tuh tadi disebut menjadi saksinya gitu ya. Ya jadi dalam minggu ini salah satu langkah praktisnya sih aku akan mengontak temanku yang udah lama nggak kelihatan di gereja atau di persekutuan, mau nanyain kabar dia. Terus juga lebih ke menyediakan telinga gitu ya, untuk mendengarkan gitu dengan hati gitu apa yang sedang dialami. Terus juga belajar untuk peka gitu dan juga mendoakan. Mungkin lebih ke itu sih praktisnya untuk minggu ini. Ya, apa ya teman-teman mau nambahin? Ya memang ketika kita bersaksi kan kita bisa saksi itu ke siapapun, tapi jangan sampai kita itu takut ketika kita bersaksi itu tadi, jadi saksi Kristus menjalankan misi Allah itu. Karena mungkin gimana ya? Mungkin kita juga ngerasa aku bisa apa sih gitu, atau kita takut mungkin dianggap sok banget atau dianggap takut ditolak, takut nggak tahu nih harus ngomong apa gitu kan, mungkin ke orang-orang yang mungkin dia lagi down, terus kita mau tolong dia gitu kan, mau mendengarkan dia, tapi kita bingung nih takut apa gitu. Tapi kita perlu ingat lagi gitu, misi ini gak cuma soal kemampuan kita aja ya kan, tapi juga soal Tuhan atau Roh Kudus yang kita bahas tadi sebelumnya itu juga menyertai gitu. Itu tuh udah janji kan sama kita kalau dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, berarti kan benar-benar sampai selamanya gitu kan. Jadi waktu kita mulai bersaksi lewat hidup kita, lewat perkataan, pelayanan, dalam keluarga atau bahkan di media sosial pun kita bisa bersaksi dimanapun kita berada. Jadi kita jangan khawatir, kita nggak jalan sendiri. Tuhan yang akan memandu kita, jadi Tuhan juga yang akan menolong kita, memberi keberanian kita. Yang penting kita mau mulai dari pelaksana seperti itu tadi. Itu dari aku. Ya, nambahin dikit aja. Jadi memanfaatkan ini ya, tadi Kak Yola sempat mention ya media sosial. Jadi teman-teman manfaatkan ya teknologi, media sosial, story atau apapun ya, itu untuk bisa menceritakan gitu ya tentang karya keselamatan Tuhan, tentang Injilnya gitu, supaya banyak orang juga boleh merasakan berkat dari firman Tuhan juga. Oke. Aku nanggapin terkait tadi sih, aku menarik sih tentang kata saksi ini. Kalau aku melihatnya kan cenderung kata saksi ini orang yang melihat pertama kali. Cuma ketika kita menjalani jadi seorang saksi Kristus ini, ada feedback ini. Oke.
terkait jadi saksi Kristus ini. Nah, jadi saksi itu kan ngomongin tentang apa ya, orang yang melihat langsung. Ini tantangan untuk orang saat ini atau untuk kita sebagai seorang Kristus, pengikut Kristus itu menjadi saksinya itu. Jadi kita nggak melihat langsung, cuma kita tindakan kita yang dilihat orang, sehingga mereka mengetahui ini mengikut Kristus. Itu tantangan harian kita. Bagaimana tadi seperti yang dikatakan terkait karakter, terkait tindakan, hasilnya, itu sih. Ya, apa ya teman-teman, mungkin ini ada mungkin boleh di-unmute dulu buat teman-teman, di-mute dulu buat teman-teman yang lain supaya tidak ada feedback. Bisa di-mute dulu kalau di ya. Yang setuju sama Kak Adi tadi, memang salah satu tantangannya sekarang jadi saksi Kristus itu bukan apa ya, mungkin omongan kita atau cara kita menyampaikannya, tapi sikap hidup kita gitu. Kadang kalau kita cuma ngomongnya bagus gini, tapi ternyata hidup kita tidak mencerminkan kasih Kristus atau karakter Kristus, itu juga orang pasti akan mempertanyakan hal itu gitu kan. Jadi disitulah itu penting gitu, kita harus melakukan hal itu, kita harus menjadi saksi Kristus dulu, kita perbaiki diri kita dulu seperti itu, baru kita akan keluar. Jadi orang itu bisa lihat buah-buah kita, jadi kita itu jadi saksi buat banyak orang. Itu sih menurutku. Terima kasih banyak teman-teman untuk sharingnya, terima kasih banyak. Kita udah bahas terkait farewell ya, perpisahan ini luar biasa, perpisahan murid-murid Yesus yang melakukan pelayanan luar biasa ini juga, penyataan Tuhan yang luar biasa juga. Kurang lebih 1 jam ini udah kita bahas ya, nggak kerasa ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, aku mau minta teman-teman dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, kurang lebih 1 jam tadi, teman-teman boleh kasih closing statement, call to action atau kesimpulan dari apa yang sudah kita upload tadi. Nanti boleh dari Kak Andi, Mbak Santi, kemudian Kak Marlin, setelah itu aku. Silakan ya. Closing statement untuk hari ini, kenaikan Kristus sebagai awal atau langkah baru buat kita punya semangat dan kerinduan ya tadi, kerinduan akan Mesias, kerinduan untuk menyebarkan kabar tentang Mesias, kerinduan untuk seperti Mesias, kerinduan untuk bermisi juga seperti Mesias. Itu sih. Oke, dari aku bersyukur ya, karena Yesus naik ke surga, kita diberi roh penolong gitu ya, kita diberi roh kudus. Jadi mari kita semangat lakukan amanat agung ya, menjadi saksinya, dan ingat bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ada di Matius 28 ayat 20. Semangat. Silakan Kak Marlin. Masih di mute sepertinya. Masih di mute. Silakan. Baik, jamaah. Yang menjadi kesimpulannya adalah saya mau menyampaikan untuk kita anak-anak muda, ketika kita sudah mendengarkan tentang Kristus, kebagaimanaan Kristus dalam hidup kita, hendaklah kita sebagai anak-anak percaya, anak-anak Tuhan, menjadi saksinya yang benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan karena supaya aku dilihat orang, wah itu anak Tuhan, dia mau melakukan ini, wah karakternya seperti ini, enggak. Tapi kita lihat hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi kita sebagai orang percaya, ayo kita lakukan panggilan Tuhan, jangan patah semangat, ingat ada tujuan Tuhan yang mulia untuk kita. Di balik itu semua, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita. Itu sih, Kak. Ya, aku ya teman-teman. Kalau aku closing statement dari aku ya, kenaikan itu nggak cuma sekedar momen perpisahan aja. Yesus memang naik ke surga, tapi Yesus nggak ninggalin murid-muridnya sendiri, bahkan juga nggak ninggalin kita. Terus ngasih janji, ngasih Roh Kudusnya, terus juga ngasih misi ke kita untuk kita teruskan, untuk kita lakukan. Jadi sebagai anak-anak muda Kristen terutama buat
kita sama teman-teman di rumah ya. Kita nggak dipanggil cuma untuk tahu ceritanya atau merayakan Yesus setiap tahunnya aja, tapi kita diajak untuk bergerak melakukan misi tersebut, jadi saksi Kristus di tempat karena Tuhan menaruh kita saat ini. Itu, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Aku minta dengan kasih Kak Andi, boleh tutup kita dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Ya Bapak, selamat malam Bapak. Kami mengucap syukur untuk kegiatan Sabda Youth pada hari ini. Kami dapat memaknai, dapat mengaplikasikan atau mengambil aplikasi dan mendoakan aplikasi tersebut untuk terkait makna kenaikan Mesias ini ya Tuhan. Kiranya dari Sabda Youth ini kami dapat menjalankan misi, menjadi saksimu di dalam kehidupan sehari-hari ini, baik kami ataupun penonton juga dapat memaknainya dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan untuk selanjutnya kegiatan Sabda ini dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus, ya amin. Amin, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. God bless. Terima kasih. Terima kasih.